Hai semua, kali ini kita akan bahas kembali tentang dunia hospitality industry dan saya ditemani oleh salah satu hotelier yang ada di Bandar Lampung. Beliau adalah Bu Rizka. Oke, saya dengan Rizka. Saya sebagai HRM di salah satu hotel Bandar Lampung. Salam kenal semuanya. Baik, sudah berapa lama Bu kerja masuk di industri hotel? Saya sudah berjalan 8 tahunan lebih. Sudah lama ya Bu? Ya, sudah lumayan lama. Coba Bu, karirnya seperti apa ini? Karirnya itu sangat lumayan panjang ya kalau mau diceritakan Pak Ilman. Yang pasti saya sebelumnya lulusan dari SMK sih. SMK lalu saya OJT di salah satu hotel berbintang 5 di Jakarta. Setelah OJT itu saya ditawarkan bekerja. Itu ya tanpa interview, tanpa seleksi istilahnya, karena memang sudah gimana ya, sudah tahu ya dari zamannya OJT. Setelah itu saya menerima bekerja di salah satu perusahaan di hotel berbintang 5 di Jakarta. Saya sebagai pertama kali first time-nya housekeeping saya. Housekeeping, lalu saya pindah ke back office. Saya banyak nih Pak, departemennya yang mana dulu nih? Karena saya semuanya sudah saya rasakan, dari operasional, dari back office, dari SDM. Yang belum saya rasakan cuman kitchen sama engineering ya. Itu doang ya. Yang lainnya saya sudah rasakan. Di HK sudah pernah sebagai order taker, di FB juga pernah jadi bartender, di barnya, di FO juga pernah jadi greeter. Seperti itu. Balik lagi ke sales sih terakhir. Sales terakhir sama sekretaris GM. Seperti itu. Next kita masuk di HRD aja mungkin ya Bu ya. Oke, baik. Masuk di HRD saya, kebetulan masuk di HRD itu juga nggak mudah ya Pak ya. Saya proses juga kuliah di salah satu sekolah tinggi pariwisata Jakarta. Saya mengambil S1 jurusan manajemen perhotelan, tapi saya fokusnya ke SDM. Seperti itu. Saya setelah lulus, saya pindah di salah satu hotel di berbintang 4 di Swisbel Cikarang. Seperti itu. Saya berkarir langsung masuk HRD itu ya. Cuman HRD itu tidak mudah. Tidak mudah yang dibayangkan. Oh, jadi HRD ya. Seperti itu. Karena kan HRD harus tengah-tengahnya. Menjadi kaki di tengah-tengah. Di kaki kanan karyawan, di kaki kiri manajemen. Seperti itu. Baik. Untuk HRD sendiri itu apa sih Bu? HRD ya. Gimana nih maksudnya? Ya pengertian HRD. HRD itu pastinya ya mengayomin semua tulang punggung di salah satu perusahaan. Yang pasti kan SDM ya, sumber daya manusia, Human Resource Department ya. Salah satunya job desk-nya ya meng-hire karyawan. Setelah kita meng-hire, kita didik nih karyawan salah satunya. Pasti nggak semuanya karyawan baik-baik saja. Banyak yang banyak yang seperti itulah, seperti itu. Gitu. Dan juga pasti yang anggaran payroll, anggaran servis, dan semua hak-haknya karyawan juga dari HRD yang harus kita berikan dengan semua karyawan. Seperti itu Pak Ilman. Kemudian kalau HRD sendiri apa sih tugas dan tanggung jawabnya? Tugas tanggung jawabnya kita HRD salah satunya tanggung jawabnya job desk-nya banyak sih Pak. Karena kerjaan HRD itu perentelan tapi banyak gitu. Salah satunya payroll pastinya, payroll basic salary, untuk servis pastinya, balik lagi kalau telat-telat pasti dipotong nih dari servisnya. Maka dari itu kalau kita sebagai karyawan hotel jangan sampai telat. Pastinya kan berhadapan dengan HRD langsung. Karena topik training kan di suatu hotel tuh HRD dan HRD seperti itu kan. Dan salah satunya ya seperti itu. Yang pastinya training Pak. Training tentang hospitality, tentang SDM, dan tentang semuanya. All departemen. Maka dari itu ketika ada kesalahan dari karyawan, kita nggak mungkin adjust. Kita perlu adaptasi dan perlu trainingkan dengan karyawan tersebut. Ya, seperti itu.
banyak sih ya kerjaannya ya. Banyak ya. Iya, dan situ juga kan saya nggak cuma HRD ya, di situ juga kan saya mengajar di salah satu SMK perhotelan. Jadi ya waktu saya ya ada 2 nih. Ya, seminggu full saya benar-benar bekerja sebagai HRD, bekerja juga sebagai guru perhotelan di salah satu SMK. Jadi memang istilahnya tuh strong woman ya. Iya, strong woman ya, benar, strong woman. Maka selagi masih muda ya, selagi masih muda kita harus kuat gitu. Memberikan ilmu. Betul, memberikan ilmu, sharing ilmu lebih baik, sharing pengalaman juga. Ya. Seperti itu. Kenapa memilih sebagai HRD? Kenapa memilih sebagai HRD? Karena cita-cita saya memang dari awalnya pengen HRD, Pak. Oh, awalnya HRD. Seperti itu. Maka dari itu saya pengen ngambil kuliah jurusan SDM. Karena kan SDM itu nggak mudah ya, Pak. Sulit gitu ya. Harus bisa membaca psikolog masing-masing. Ini gimana nih? Seperti itu. Maka dari itu saya pelan-pelan lah, step by step untuk belajar. Sebagai seorang HRD, apa challenge atau tantangan yang sering dihadapi? Tantangannya itu sangat banyak sekali. 1. SDM atau karyawan yang sulit diatur semau-maunya. Karena kita kalau ketika sudah meng-hire salah satu SDM, mau tidak mau kita harus mengajarkan dan membimbing seperti itu. Bahkan ada yang kita ngomong A, tidak terima atau tidak mengikuti SOP, balik lagi ya kita sebagai HRD ya harus pelan-pelan seperti itu. Kan ada step by stepnya, mengikuti SOP dan PP peraturan di pekerjaan. Usaha masing-masing. Ya, usaha masing-masing, betul. Seperti itu Pak Irman. Baik. Apa bisa apa ya? Kan saya lupa. Apa lagi Bu? Oh lagi. Ingat ya. Yang mana yang bandel ya? Enggak. Apa ya? Apa ya Pak? Saya lupa catatannya. Apa nih? Apa dulu? Karyawan yang susah di ini. Oh ya. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Misalkan ada karyawan yang susah diatur, gimana itu cara mengatasi? Caranya sangat mudah Pak. Di peraturan perusahaan dan di SOP kan sudah tertera. Jika karyawan tidak mengikuti peraturan, maka ya sudah ada step by stepnya. Sanksi yang pertama ya. Pertama kita tegur baik-baik. Kalau memang dia tidak mengulangi, alhamdulillah. Tapi kalau ketika dia mengulangi lagi, kita kan sudah ada teguran nih, teguran lisan saja. Ya step by step. SP1, ketika dia nggak ikut juga ya sudah SP2 lagi dan SP3. Kalau sudah SP3 kan ya dikeluarkan secara langsung kan, seperti itu. Ketika menjadi seorang HRD, misalkan ada karyawan baru, nah apa yang pertama kali dilihat seorang HRD? Kalau karyawan baru pastinya kita meng-hire dan kita memperkenalkan diri dulu nih. Dan induction pastinya Pak, induction ke seluruh semua departemen supaya karyawan tersebut itu ingin mengikuti di salah satu perusahaan tersebut, seperti itu. Contoh, kita kan harus adaptasi ya Pak dengan tim baru kita, tidak boleh bergeng-geng. Maka dari itu saya sebagai HRD ya saya mengayomin semua. Jangan sampai ketika kita sudah mengayomin ada salah satu ada geng nih, geng si A, si B, dan yang ketika anak barunya ini nggak bisa ya adaptasi seperti itu. Karena kita teamwork. Betul, nomor 1 adalah teamwork. Kita harus teamwork walaupun beda departemen. Mau HK, mau FB, mau dimanapun saja, semua harus teamwork. Apa yang pertama kali dilihat seorang HRD ketika ingin merekrut karyawan? Pertama kali yang pasti harus apa nih? Good looking ya? Pasti good looking. Kedua, pengalaman, experience-nya di mana-mana nih, seperti itu. Dan ketiga, ikutin tes berikutnya. Karena di sini ada tes, semua perusahaan pasti kan ada tes
rekrutmen ya Pak ya, tes psikolog, tes EQ, tes Iya. dan lain-lainnya seperti itu. Terus yang pertama dari HRD, HRD ya. karena kan kita nggak sembarangan meng-hire, tidak sembarangan meng-hire, maka dari itu kita strukturnya seperti itu, mengikuti alur tes step by stepnya. Bagaimana memposisikan diri kita sebagai HRD di lingkup di berbagai departemen di suatu hotel? Baik, itu salah satu job desk HRD ya, Pak Ilman, sangat penting. HRD itu tengah-tengah. Tengah-tengahnya di kaki kanan manajemen, di kaki kiri karyawan. Maka dari itu HRD harus bersifat adil. Adil dalam segala apapun. Dalam departemen yang lain, housekeeping, FB, kitchen, engineering, back office dan sebagainya. Kita harus adil seperti itu. Begitupun juga ke manajemen. Manajemen pun harus adil karena kan kita tidak hanya saja support dengan manajemen, tetapi melainkan kan support dengan karyawan semua. Seperti itu supaya dengan adanya adil semua, mereka ada feedbacknya ke kami untuk teamwork seperti itu. Siap. Apa pesan-pesan Ibu misalkan jika siswa atau misalkan orang-orang di luar sana yang mau masuk di industri perhotelan? Oke. Terakhir dari saya, masukan dari saya, selagi kita masih muda, apalagi jurusan perhotelan, ayo kita belajar terus lagi dan lagi, karena ilmu itu suatu banyak ya Pak, ilmu itu ya, apalagi di dunia pariwisata perhotelan itu sangat luas sekali. Mau kita departemen manapun, insya Allah pasti kita pasti bisa. Karena kan berawal dari mimpi ya, saya pun juga berawal dari mimpi menjadi HRD, alhamdulillah menjadi kenyataan seperti itu. Terus? Ada lagi? Saya rasa cukup ya Pak ya, bagi siswa-siswa yang ada di Lampung, kita semangat saja ya Pak ya. Rajin belajar, jangan malas-malasan, kita tetap optimis dan semangat. Untuk bahasa Inggris gimana Bu? Bahasa Inggris ya nomor 1 ya diutamakan. Ya? Iya, apalagi dunia hotel masuk berbintang 5 harus pakai bahasa Inggris. Baik, terima kasih Bu Rizka sudah berbagi tentang dunia HRD ya. Terima kasih. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa juga minum kopi pagi ya. Ya, karena saya juga I like banget black coffee terutama ya. Karena kopi Lampung ini juga obat ya, obat semangatnya saya Pak. Seperti itu. Sebelum bekerja saya minum kopi. Minum kopi dulu. Ya, sehari 3 kali saya ngopi. Ya, baik, terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.